Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nuria Putri. NIM saya B133200017. Saya dari Fakultas Ekonomi D3 Manajemen Perusahaan. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pada awal turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mengingat sosial politik pada waktu itu belum stabil, dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga terdekatnya. Mula-mula Nabi Muhammad mengajarkan kepada istrinya Khadijah untuk beriman kepada Allah. Kemudian diikuti oleh anak angkatnya Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, dan Zaid bin Haritsah yang dulunya seorang pembantu kemudian diangkat oleh Nabi menjadi anak angkatnya. Kemudian sahabat karibnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Secara berangsur-angsur ajakan itu mulai diajarkan secara meluas, tetapi masih terbatas di kalangan keluarga terdekat dari suku Quraisy saja, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Zahra, Arkam bin Arkam, Fatimah bin Khattab, Sa'id bin Zaid, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua disebut as-sabiquna al-awwalun, artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian turunlah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan mereka serta menyerang berhala-berhala mereka. Seperti dalam kalam Allah SWT yang berbunyi, Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Inna kafaina kal mustaziin, yang artinya, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Surat Al-Hijr ayat 95. Wa anzir asiratakal akrobin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syura ayat 124. Ketika gerakan Nabi Muhammad SAW makin meluas, jumlah pengikutnya mulai bertambah banyak dan seruannya semakin tegas dan lantang. Bahkan secara terang-terangan mengancam agama berhala dan mencela kebodohan nenek moyang mereka yang memuja-muja berhala itu. Kaum musyrikin Quraisy terkejut dan marah karena agama mereka pada saat itu diancam. Mereka bangkit menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan dengan berbagai macam cara berusaha menghalanginya. Kebencian musyrik terhadap Nabi Muhammad SAW makin meningkat manakala mereka menyaksikan pengaruh Islam tersebut terus bertambah. Ada 5 faktor yang menyebabkan orang kafir Quraisy berusaha menghalangi dakwah Islam, yaitu yang pertama, orang kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Kedua, Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan antara bangsawan dan hamba sahaya. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima adanya hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan di akhirat. Keempat, taklid pada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Yang kelima, pemahat dan penjual patung menganggap Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Kegagalan musyrik Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Bani Hasyim dan Bani Muthalib.
Sehingga kemudian Nabi memutuskan untuk menyebarkan dakwahnya di wilayah lain, dengan harapan dakwahnya akan berkembang dengan pesat. Alasan lainnya adalah untuk menghirangi serangan dari pemukaan-pemukaan Quraisy saat itu. Namun ternyata harapan dan perkiraan Nabi Muhammad salah besar. Ketika Nabi memutuskan untuk menyebar Islam di Taif, reaksi yang didapatkan sama dengan reaksi yang sama Nabi dapat di Mekah. Pada saat menghadapi ujian berat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram hingga Mekah ke Bait Al-Maqdis di Palestina, kemudian ke Sidrah Al-Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad SAW menerima syariat kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Peristiwa ini dikenal dengan Isra dan Mi'raj, yang terjadi pada tanggal 20 Rajab tahun 11 sesudah kenabian. Isra dan Mi'raj di samping memperkuat iman dan memperkokoh batin Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian berat berkaitan dengan misi rahasianya, juga sebagai batu ujian bagi kaum muslimin, apakah mereka mempercayai atau mengingkarinya. Bagi kaum musyrikin Quraisy, peristiwa itu dijadikan bahan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan menuduhnya sebagai manusia yang berontak tidak waras. Karena kaum musyrikin Quraisy memandang peristiwa tersebut melalui logika. Setelah peristiwa ini, dakwah Islam menemui kemajuan. Sejumlah penduduk Yastrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari suku Khazraj dan Aus yang masuk Islam dalam 3 golongan pada tahun ke-10 kenabian. Hal ini berawal dari pertikaian antara suku Aus dan Khazraj, di mana mereka mendambakan suatu perdamaian pada tahun ke-12 kenabian. Delegasi Yastrib 10 orang, suku Khazraj 2 orang Aus serta seorang wanita menemui Nabi di sebuah tempat yang bernama Aqobah dan melakukan ikrar kesetiaan yang dinamakan perjanjian Aqobah pertama. Maka mereka kemudian berdakwah dengan seorang utusan Nabi, yaitu Mus'ab bin Umar, pada musim haji berikutnya. Jamaah haji Yastrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yastrib, mereka meminta Nabi untuk pindah ke Yastrib. Mereka berjanji untuk membela Nabi. Perjanjian ini kemudian dinamakan Perjanjian Bai'ah Aqobah II. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.